Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menyeting kuis PDF di aplikasi WA Autorespon. Ya, ini adalah fitur terbaru dari WA Autorespon, yaitu mengerjakan kuis hanya dengan sekali kirim maka otomatis jawaban akan terekap dan nilainya akan muncul. Nah, sekarang kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Ini silakan diperhatikan ya. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan soal bentuk PDF. Jadi nanti soalnya itu berupa PDF, nanti yang dikirim juga bentuk PDF dengan jumlah paket lebih besar atau sama dengan jumlah siswa. Kalau misalkan jumlah siswanya 100, ya diharapkan untuk soal bentuk PDF-nya berarti ada 100 paket ya. Nah, untuk mengacak soal itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya dan juga sudah ada aplikasinya sendiri ya. Nah, sekarang saya contohkan beberapa mapel, contohnya seperti ini. Saya taruh di folder file quiz. Nah, di sini ada matematika kelas 10, ada bahasa Indonesia kelas 10. Saya buka matematika kelas 10. Nah, seperti ini. Untuk matematika kelas 10 di sini ada 10 soal ya. Nah, 10 soal, terus langsung saya acak. Nah, saya acak. Ini ada 10 soal ya. Saya acak atau saya buat paketnya menjadi 10 paket saja. 10 atau mungkin 20 ya nggak apa-apa ya, nggak masalah. Yang penting nanti jumlah ini adalah lebih besar atau sama dengan jumlah siswa. Terus oke. Nah, oke, ini sudah selesai ya, sudah finish. Sekarang saya tutup, ini juga saya tutup. Nah, nanti akan terbentuk sebuah folder baru, yaitu sesuai dengan nama file docm-nya ya. Ini nanti isinya adalah file PDF yang sudah teracak nomornya atau soal-soalnya, dan ada satu file txt yang isinya adalah kunci jawaban. Nah, seperti ini. Ini juga untuk kunci jawabannya otomatis akan teracak sesuai dengan soalnya. Terus saya coba lagi untuk yang kedua, mapel kedua, yaitu yang bahasa Indonesia kelas 10. Seperti ini, ada 15 soal. Sekarang saya acak lagi menjadi misalkan 30 atau mungkin 50, nggak masalah, silakan disesuaikan saja. Nah, ini juga sudah selesai untuk yang bahasa Indonesia kelas 10. Tadi ada 50 paket ya. Nah, ini isinya ada 50 file PDF dan ada satu file txt yang isinya adalah kunci jawaban. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya adalah membuat folder sesuai dengan mapelnya. Contohnya matematika kelas 10, bahasa Indonesia kelas 10, bahasa Inggris kelas 10, dan seterusnya. Ini di folder file quiz. Ya, di sini di dalam aplikasi WA Autorespon ada folder file quiz. Nanti di sini dibuat folder sesuai dengan mapel. Nah, kalau tadi kita membuat soal acaknya di folder file quiz, maka otomatis foldernya juga akan muncul ya. Ini berarti nggak perlu dilakukan lagi karena sudah muncul di sini. Kecuali kalau soalnya dari folder yang lain ya. Terus berikutnya adalah masukkan soal PDF ke folder mapel yang sudah dibuat, baru dibuat. Nah, ini untuk file PDF-nya sudah masuk karena otomatis masuk ke sini ya. Kalau misalkan dari folder lain, silakan dikopas saja ke sini sesuai dengan nama mapelnya ya. Ada bahasa Indonesia kelas 10, ada matematika kelas 10, dan seterusnya. Oke, sekarang masuk ke file servernya, yaitu membuat sheet baru di file server dengan nama sama dengan nama folder. Oke, sekarang saya buka file servernya. Nah, ini di dalam folder WA Autorespon ada satu file yang namanya server xlsx. Nah, seperti ini filenya. Silakan masuk ke halaman setting atau sheet setting. Di sini ya ada sheet setting. Kita buat sheet sesuai dengan nama tadi foldernya. Contohnya tadi di folder yang ini ada mtkx, ada indx. Ya, berarti kita buat sheet sama dengan yang ini. Nah, di sini saya sudah membuat mtkx. Nah, untuk bahasa Indonesia X itu belum kan, berarti kita harus membuatnya. Namanya adalah sesuai dengan tadi di sini indx ya. Nah, sekarang kita namai indx sama dengan yang tadi, yang ini ya, yang nama foldernya. Terus kemudian buat request di halaman setting sejumlah mapel. Nah, untuk tipenya adalah broadcast quiz PDF. Nah, kita masuk ke halaman setting lagi. Nih. Di sini sudah saya contohkan untuk mapel matematika kelas 10 ya, mtkx di sini. Untuk tipenya adalah broadcast quiz PDF. Nah, silakan dibuat requestnya sesuai dengan mapelnya. Kita kopas saja ke bawah ya. Kita copy, kita paste ke sini. Silakan diedit. Misalkan tadi ada
IND ya, INDX dan seterusnya ya. Untuk di depannya dikasih petik, nggak masalah, nggak apa-apa, ini supaya nanti ke detek langsung menjadi teks. Terus untuk tipe autoresponnya pastikan adalah broadcast quiz PDF. Broadcast quiz PDF yang ini ya. Terus untuk keterangan request seperti ini silakan dikopas aja. Nanti untuk judul-judulnya bisa disesuaikan ya. Ini berarti mapel matematika, kalau yang ini berarti mapel bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia kelas 10 dan seterusnya. Ini untuk tulisan ini silakan disesuaikan saja. Untuk petunjuk yang bawah ini juga bisa diedit, disesuaikan bebas, ini diedit. Silakan nanti untuk request ini dibuat sesuai dengan jumlah mapel ya, ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada IPA, ada fisika, dan seterusnya. Ini untuk kelas 10, dan untuk kelas 11 juga sama, silakan MTK 11, bahasa Indonesia kelas 11, bahasa Inggris kelas 11, dan seterusnya. Silakan dibuat sebanyak mapel yang kita mau diujikan ya. Oke, sekarang masuk ke bagian tadi yang sheet yang sudah kita buat. Kita kopikan kunci jawaban ke dalam sheet yang tadi kita buat. Nah, contohnya di sini untuk matematika sudah ada kunci jawabannya beserta kode soal. Nah, di sini MTKX strip 001 ini kunci jawabannya. Nah, untuk membuat ini silakan kayak gini. Tadi di INDX ini kan masih kosong. Kita kopikan kuncinya itu dari file txt yang tadi berada di folder INDX ini. Kita buka. Nanti kan di sini ada sebuah file txt yang isinya kalau dibuka itu adalah seperti ini. Ada soal, itu kode soal, dan kunci jawaban. Ini kunci jawabannya. Nah, caranya tinggal dikopas saja. Kita blok dari atas sampai bawah, semuanya ya, tanpa terkecuali. Kita kopikan, ya, kopikan. Terus kemudian pastekan ke sheet tadi, ini, INDX. Nah, di sini, klik kanan, terus paste yang ini, yang A. Nah, seperti ini. Jadi munculnya seperti ini. Terus ini kan masuknya cuma ke kolom A ya, ini. Nah, kita pisah antara soal dan kuncinya itu menjadi dua kolom. Soalnya di kolom A, kuncinya di kolom B. Kita manfaatkan fitur text to column. Nah, untuk text to column itu sudah ada di Excel. Nah, caranya adalah kita klik kolom A yang ini, kolom A-nya diklik. Kolom A-nya diklik ya, ini huruf A-nya diklik. Terus kita masuk ke menu data, yang ini data. Terus di sini ada tombol text to column. Nah, di sini text to column. Ya, jadi kita pilih dulu atau seleksi dulu kolom A-nya seperti ini, terus text to column. Nah, di sini bagian pertama ini di next saja atau pilih delimited ya kalau misalkan belum dipilih. Terus next. Terus di sini pemisahnya itu pakai apa? Di sini kan pemisahnya pakai titik koma ya. Berarti kita tulis di sini titik koma. Untuk yang atasnya tabnya dihilangkan saja. Ya, kalau misalkan di sini ada checklist-checklist yang lain, silakan ini dibuang saja. Pilih yang other, terus di sini pakai yang titik koma. Diketik titik koma di sini. Terus kalau sudah next, finish. Nah, maka otomatis antara kode soal dan kunci jawaban akan misah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dilakukan untuk semua mapel. Ada matematika, ini sudah ada. Ada bahasa Indonesia, ini sudah. Bahasa Inggris nanti disesuaikan saja. Jadi kopikan saja file ini kunci dan kode soalnya. Ya, di setiap folder mapel nanti di sini ada kunci jawabannya ya. Nah, ini yang dikopikan ke tadi ke sheet mapelnya. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah membuat database peserta tes. Nah, di sini sudah saya contohkan ada peserta tes. Ini ya. Terus yang wajib ada adalah nomor NIS atau kolom NIS, nomor peserta juga boleh, nggak masalah, itu wajib ada. Nomor telepon itu wajib ada, nama siswa, nama peserta juga boleh, itu wajib ada juga, dan kelas. Nah, NIS ini nanti digunakan untuk diakses pada saat aktivasi token. Kalau misalkan kita menggunakan fitur aktivasi token, maka akan ada atau wajib ada yang diakses. Nah, nanti mengaksesnya adalah NIS ini. Jadi nanti untuk aktivasi token berdasarkan NIS. Jadi nanti siswa mengakses NIS sesuai dengan NIS-nya sendiri-sendiri, maka otomatis nomor telepon akan terisi. Untuk fitur aktivasi token silakan bisa dilihat di video saya yang lain ya. Silakan dicek saja. Terus untuk nomor telepon, ya nomor telepon, kolom nomor telepon itu dipilih pada saat kirim soal atau nilai. Nah, ini
untuk mengisi ini bisa juga memanfaatkan tadi fitur aktivasi token. Atau kalau misalkan mau manual, ngisi manual ya silakan. Tapi pakai format seperti ini. Jika nomornya belum tersimpan, ya belum tersimpan, silakan pakai format ada plus 62 spasi 85 berapa, strip berapa, dan seterusnya ya. Formatnya seperti ini, wajib seperti ini, dan di depannya dikasih petik, ya depannya kasih petik supaya terdetek sebagai teks. Terus wajib ada chat sebelumnya. Kalau misalkan belum tersimpan, itu wajib ada chat. Jadi sudah pernah chat sebelumnya, ada historinya. Nah, tapi kalau misalkan belum ada chat, ya maka otomatis harus disimpan ya. Nomor yang sudah tersimpan, jika nomornya itu sudah tersimpan, silakan pakai nama kontak. Jadi yang ditulis adalah nama kontaknya, bukan nomor WA-nya. Dan kalau misalkan sudah ada nama kontaknya, nggak perlu ada chat sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini yang 1, 2, 3, itu berarti belum tersimpan. Kalau yang bawah, ini berarti sudah tersimpan. Kalau sudah tersimpan, cukup nama kontaknya saja. Tapi kalau yang belum tersimpan, formatnya seperti ini. Di depannya ada plus ini ya, petik plus 62 dan seterusnya. Ini formatnya seperti ini. Ini wajib. Terus untuk nama juga wajib, nanti akan ditampilkan di lembar jawab supaya nanti siswa itu tahu dia itu sebagai atau namanya siapa ya, nanti salah namanya. Terus kelas. Nah, kelas itu nanti digunakan untuk memfilter pada saat kirim soal. Jadi nanti untuk kirim soal kita bisa memilih per kelas. Jadi nanti tidak kalau misalkan ada error, itu kita bisa mengulangi di kelas yang sama ya, tidak ke kelas yang lain. Terus berikutnya adalah klik menu kuis PDF. Sekarang kita coba buka aplikasi WA atau resminya, masuk ke menu kuis PDF. Saya tutup file servernya. Ini saya simpan ya. Terus saya buka aplikasi WhatsApp-nya, Excel to WhatsApp-nya. Saya buka atau double klik. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai proses WA webnya terbuka. Nah, seperti ini ya. Kita tunggu sampai proses terbuka WA webnya. Kemudian tinggal kita scan saja. Nah, sekarang masuk ke aplikasinya. Nah, di sini di aplikasi ada tombol kuis PDF. Silakan diklik. Nah, seperti ini ya. Pastikan untuk aplikasinya sudah connect ya. Tandanya di beranda atau di halaman depan itu ada tulisan connected, atau di bagian bawah gambar itu ada tulisan nama instansi kita. Wajib connect dulu. Kalau misalkan belum connect, nggak bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sini. Kuis PDF diklik. Nah, di sini ya muncul ada jendela seperti ini. Kuis PDF. Nah, di bagian kuis PDF silakan pilih mapelnya. Ini untuk mapel yang di sini yang muncul di sini itu adalah muncul dari langkah kelima. Tadi di sini kan untuk membuat request dari halaman setting ya. Maka muncul di sini. Nah, di sini sudah saya buat tadi ada Bahasa Indonesia kelas 10 dan Matematika kelas 10. Saya contohkan Matematika kelas 10. Lalu kemudian di bagian peserta tes. Nah, di bagian peserta tes silakan pilih database peserta ujian. Nah, peserta ujian ini muncul dari langkah ke-7, yaitu membuat database peserta ujian atau peserta tes. Nah, di sini saya pilih yang peserta tes, maka otomatis di bagian sini list nomor teleponnya atau nomor kontaknya akan muncul semuanya ya, nomor database siswanya. Terus kemudian kontak WA. Nah, kontak WA itu wajib pilih nomor telepon atau no TLP. TLP ya. Di sini dipilih yang no TLP atau nomor telepon. Kita pilih yang nomor telepon yang ini ya. Nah, terus untuk pesannya, untuk pesan di sini, yang pesan ini, silakan yang wajib ada adalah ada waktu dan ada lembar jawab. Kalau waktu itu nanti menandakan untuk ujian ini yang sedang dipilih, yaitu Matematika kelas 10, itu waktunya berapa menit. Silakan di sini diedit mau 60, mau 90, mau 100, silakan diedit, boleh di sini. Disesuaikan saja sesuai dengan ujian masing-masing, mapel masing-masing ya. Untuk judulnya silakan diedit, misalkan di sini bukan matematika ya silakan diedit saja di sini. Untuk judul yang atas juga sama, ini mau diedit, mau ditambahkan, mau disesuaikan boleh. Untuk nama dan kelas silakan dimunculkan boleh di sini supaya nanti kelihatan dia itu mengerjakan sebagai siapa ya, nanti di sini muncul namanya. Kelasnya juga muncul. Terus lembar jawab di sini juga ada, wajib ada. Lembar jawab ini muncul berdasarkan
jumlah di kunci jawaban. Kalau misalkan kunci jawabannya ada 10 soal, ya maka otomatis di sini ada muncul 1 sampai 10. Kalau misalkan di kunci jawaban kok ada 15, maka otomatis di sini di lembar jawabnya muncul 15 nomor ya, nanti yang perlu diisi. Untuk petunjuk silakan dibebas, mau diedit, mau disesuaikan dengan petunjuk masing-masing, silakan ya, bisa ditambahkan di sini. Terus di bagian kirim ke, nah kirim ke di sini nanti muncul berdasarkan tadi peserta tes yang dipilih ya di sini ya, nanti muncul di sini. Nanti silakan dipilih itu yang mau dikirim itu yang mana. Nah di sini nanti muncul ada banyak peserta ya, kalau misalkan kita sudah membuat database yang banyak. Terus silakan kalau misalkan ada banyak kelas, ada banyak siswa, bisa memfilter berdasarkan kelas. Misalkan kita hanya mengirim ke kelas 10 TAVA saja, maka kita bisa memfilter. Di sini ada kolom filter. Silakan ketik di sini 10 TAVA. Misalkan di sini ya, ada kelas 10 TAVA, maka kita akan mengirim ke semua siswa yang kelasnya adalah 10 TAVA saja. Maka yang ada tulisan 10 TAVA-nya, maka akan terseleksi. Nah, seperti ini saya ketik di sini, lalu saya enter, maka otomatis ada muncul keterangan 2 baris data telah dipilih. Kenapa? Karena di sini kelasnya adalah 10 TAVA ya. Ini bisa juga nanti memilih ke siapa atau mungkin nama siswa ya. Kalau misalkan mungkin siswanya itu kedelete soalnya atau kedelete lembar jawabnya, misalkan namanya adalah Tifa, maka otomatis kita bisa mencari berdasarkan kata Tifa atau nama Tifa di sini, Tifa kayak gini. Jika di enter, maka otomatis yang ada nama atau tulisan Tifanya akan terseleksi, seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu scroll ke atas ke bawah, tinggal kita filter saja di sini. Bisa berdasarkan kelas, bisa nama, bisa nomor NIS juga bisa saja ya. Silakan disesuaikan saja mau dikirim kemana ya. Misalkan dikirim ke semuanya, ya bisa di checklist dengan cara klik tulisan NIS-nya, maka otomatis semuanya akan terseleksi. Terus berikutnya adalah simpan kuis. Nah, simpan kuis ini nanti fungsinya adalah untuk menyimpan settingan kuis PDF. Di sini sudah disetting tulisan pesannya, sudah setting untuk bagian kirim ke-nya siapa, itu silakan tinggal disimpan saja di sini, supaya nanti nggak hilang ya simpanannya, settingannya. Klik OK kalau sudah. Terus kemudian baru dikirim kuisnya. Nah, kirim kuis ini fungsinya adalah untuk mengirim soal dan lembar jawab ke siswa. Nah, untuk tombol selanjutnya kirim skor. Nah, kirim skor ini fungsinya adalah untuk mengirim hasil koreksi dan nilai ke siswa. Jadi nanti kalau misalkan ujian sudah selesai, maka kita bisa mengirim secara broadcast juga, secara massal juga, nilai dan hasil koreksiannya. Nanti yang benar yang mana, yang salah yang mana, nilainya berapa, itu bisa kita kirim ya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mengirim kuisnya ke peserta yang sudah saya buat di sini ya. Saya kirim ke semuanya saja. Ini saya klik semuanya, saya klik tombol NIS-nya. Terus sambil diperhatikan di bagian WPA-nya ya. Terus saya klik tombol kirim kuis yang nomor 2, tombol yang nomor 2 saya klik. Maka nanti ada pesan seperti ini, apakah Anda yakin untuk mengirim soal matematika kelas 10 ke data peserta tes yang telah dipilih? Saya pilih semuanya ya. Terus saya pilih yes atau klik yes. Di sini perhatikan di WPA-nya akan mengirim lembar jawab serta soalnya. Nah, seperti ini ya. Di siswa nanti akan mendapat ada lembar jawab serta soalnya, file soalnya. File soalnya nanti dalam bentuk PDF. Nah, kalau misalkan dicek kalau ada siswa yang belum lengkap, misalkan belum ada lembar jawabnya atau belum ada soalnya, kita bisa mengirim ulang. Contohnya ini ya, ada satu kontak yang belum ada lembar jawabnya, kita bisa mengirim ulang. Caranya tinggal kita select bagian kontaknya di sini, kita checklist, kemudian kita klik tombol kirim kuis. Maka otomatis akan mengirim hanya untuk yang belum lengkap saja. Nah, di sini untuk yang dikirim ulang juga nanti pasti sama dengan yang dikirim sebelumnya. Tadi di sini kan matematika nomor 5 atau kode kelima atau paket kelima, maka otomatis di sini juga lembar jawabnya dan yang dikirim ulang itu paket kelima juga. Tidak akan beda, pasti sama karena sudah terekam di bagian sheet quiz ya. Oke, ini sudah lengkap semua untuk lembar jawab dan soalnya, tinggal nanti siswa mengerjakannya saja. Nah, untuk mengerjakannya nanti siswa tinggal mengcopy paste bagian teks yang ini, kemudian diisi dengan jawabannya A, B, C, D, E ya, tinggal diisi, nanti tinggal dikirim ulang ke server ini. Nah, sekarang saya coba untuk menjawab
ulangannya ya. Saya buka HP-nya. Nah, seperti ini di HP sudah ada pesan seperti ini ya. Ada lembar jawab sama soalnya, tinggal di-download, terus kemudian dibaca, nanti tinggal dijawab saja. Nah, untuk jawabnya tinggal di copy paste saja pesan yang ini, yang lembar jawab, terus kita kopikan, ya nanti siswa untuk mengopi, lalu pastekan ke pesan yang baru, terus kemudian tulis jawabannya. Jawab hanya dengan huruf A, B, C, D, E saja, tidak ada kata atau kalimat yang lain ya. Terus untuk jawabnya sesuai dengan soal, seperti ini, tinggal diisi saja. Ada A, ada C, ada D, huruf besar, huruf kecil nggak ngaruh ya di sini. Mau huruf besar juga boleh, seperti ini. Nah, boleh nggak masalah. Ya, seperti ini, tinggal dijawab saja, biasa kayak gini. Nanti siswa tinggal nulis A, B, C, D, E, itu saja. Nah, seperti ini sampai lengkap. Nah, kalau misalkan sudah selesai, sudah diisi semua, siswa sudah fix ya. Untuk petunjuk, bagian petunjuk dan bagian judul jangan dihapus ya. Nanti di siswa disuruh jangan sampai dihapus. Cukup mengetik jawabannya saja di sini di bagian nomor 1 sampai 10-nya. Kemudian dikirim, kirim lagi. Maka otomatis akan muncul ada pesan seperti ini. Terima kasih Budi. Nah, karena namanya Budi ya. Jawaban soal matematika 012 telah disimpan di server. Nah, berarti sampai sini itu siswa sudah mengerjakan soal. Kalau misalkan siswanya mengirim ulang, karena ada revisi atau mungkin nyontek ya, itu nggak bakalan bisa seperti ini. Itu kirim ulang, nanti otomatis ada balasan seperti ini. Maaf Budi, soal matematika sudah dikerjakan. Ya berarti sudah nggak bisa diulangi lagi ya. Termasuk nanti kalau misalkan waktunya habis, misalkan 60 menit sudah selesai, sudah lewat, maka jika dikirim ulang maka tidak akan bisa mengirim kembali ya, maka otomatis siswa hanya bisa mengirim satu kali saja. Nah, gimana jika misalkan siswa salah ngeklik atau mungkin kehabisan waktu tapi dia ingin diperpanjang atau di reset. Nah, untuk mereset di sini ada caranya ya, untuk mereset kuis yang ini. Nah, untuk caranya adalah silakan ketik reset, terus pagar, kode mapel, terus kemudian pagar, token. Nah, seperti ini. Nanti siswa suruh mengetik reset, huruf besar, huruf kecil nggak ngaruh ya. Di sini reset, terus pagar, terus kode mapelnya. Nah, kode mapel di sini sesuai dengan kode yang dikirimkan ke masing-masing siswa. Masing-masing siswa itu mempunyai kode yang berbeda. Nah, ini kodenya adalah MTKX-012, maka harus sama MTKX-012, nggak boleh beda ya, harus sama. Terus kemudian pagar lagi diikuti dengan token. Nah, untuk token itu berada di menu tabel, terus sheet quiz. Nah, di sini di aplikasi ada menu tabel data, silakan diklik. Terus kita masuk ke sheet quiz. Nah, di sini ada sheet quiz, silakan dipilih. Nah, di sini nanti ada token untuk reset, yaitu RNEK. Untuk token ini nanti akan menghapus database yang ada di sheet quiz ini. Jadi nanti siswa bisa mengirim ulang untuk jawaban ujiannya ya. Walaupun nanti untuk waktunya sudah selesai maupun siswanya sudah mengirim terus mau mengirim ulang. Oh ya, untuk token nanti juga akan berubah otomatis jika kita reload bagian sheet quiznya. Kita pilih quiz lagi maka otomatis resetnya akan berubah ya. Saya pilih quiz lagi maka otomatis berubah. Nah, otomatis berubah ya. Nanti silakan dicek saja kalau misalkan salah mengetikkan token maka otomatis dicek saja di sini. Nah, kalau sudah ditulis seperti ini, kemudian tinggal dikirim. Nah, dikirim ke server lagi, maka akan dijawab seperti ini. Nah, soal matematika 012 telah berhasil di-reset, silakan kirim kembali jawabanmu. Nah, tinggal ngirim lembar jawab lagi, mau direvisi untuk jawabannya, ataupun nanti mungkin karena tadi kehabisan waktu ya, nanti bisa dikirim ulang. Seperti itu fungsinya. Fungsi dari reset adalah mengirim jawaban ulang, entah itu dari kehabisan waktu atau salah kirim atau mungkin ada yang kurang ya. Silakan dikirim ulang, maka otomatis nanti akan terekap kembali. Nah, seperti ini ya, jawaban soal telah disimpan ke server. Itu adalah fungsi reset. Terus kemudian di bagian aplikasi, di bagian menu quiz PDF ada tombol kirim skor. Nah, untuk kirim skor ini fungsinya adalah mengirim nilai
ke siswa yang sudah selesai mengerjakan ujian. Nah, tadi kan sudah ada yang sudah selesai mengerjakan ujian ya. Contohnya ini si Budi sudah mengerjakan ujian. Nah, sekarang untuk mengirim nilainya. Nah, caranya adalah kita masuk ke menu kuis PDF yang ini. Terus kemudian kita seleksi nomor mana yang mau kita kirimi nilai. Boleh milih salah satu, boleh pilih semuanya ya, boleh pilih semuanya. Silakan tinggal di seleksi saja. Terus tinggal dipilih kirim skor. Nah, sekarang saya coba kirim skor ke peserta yang sudah mengerjakan. Saya klik tombol kirim skor. Apakah Anda yakin untuk mengirim skor soal matematika kelas 10 ke data peserta tes yang telah dipilih? Pilih saja yes. Maka otomatis akan mengirim ke siswa yang sudah mengerjakan soal. Di sini untuk send-nya 1 atau terkirimnya 1, validnya 3. Kenapa 3? Karena dari 3 yang selain Budi ini itu belum mengerjakan, maka otomatis nilainya tidak akan terkirim. Nah, di sini muncul kode soal, ada nama siswa, ada kelasnya, serta jawabannya. Nah, di sini jawabannya ada yang salah, ada yang benar, serta skornya ya, skornya seperti ini. Nah, sampai sini berarti untuk nilainya sudah sampai ke siswa, dan nanti untuk rekapan kita juga bisa diambil di halaman kuis ya, di menu tabel data. Nah, di sini di halaman kuis, nanti di sini muncul juga nilainya. Kita bisa klik tombol export ke Excel atau export to Excel, nanti akan terbentuk file Excel baru. Misalkan di sini saya namai UAS ya, UAS seperti ini. Saya taruh di desktop, saya taruh atau saya export. Oke. Sekarang saya buka file di desktop, file UAS. Nah, nanti di sini ada file Excel yang isinya adalah rekapan ulangan siswa. Di sini ada namanya, ada nomor kontaknya, ada kelasnya, ada kode soal ya. Terus ada juga di sini nilai. Nah, nilainya ada di kolom ini. Nah, nilainya di sini 20. Sudah terekap semuanya ya. Nanti kalau misalkan di sini ada sampai ratusan siswa, ya otomatis akan terekap sesuai dengan nama dan nomor WA-nya. Oke, untuk tutorial kuis PDF di aplikasi WA Autorespon, saya rasa cukup sampai sini dulu. Dan kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh tanyakan di kolom komentar. Silakan, nanti akan saya coba jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.